Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan pada tangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Di sini kita akan lanjut membaca Kholasah Nurul Yakin agar menambah kenalnya kita kepada Nabi Muhammad, karena tidak mungkin kita cinta kepada beliau kecuali kita mengenal beliau. Maka kita kenallah beliau melewati buku yang ringkas ini. Sangat banyak referensi untuk mengenal beliau ya, tapi kita memilih buku yang ringkas ini, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Buku ini dikarang oleh Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar. Lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu orang yang beriman. Yang pertama, beriman. 1. Dari perempuan. Perempuan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW ialah Sayyidah Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah sangat-sangat percaya kepada kebenaran Nabi tatkala tampak olehnya tanda-tanda kenabian Rasulullah. Semenjak perjalanan Nabi dan pelayannya yang bernama Maisarah laki-laki ke negeri Syam untuk berdagang. Jadi dari golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam atau beriman adalah Sayyidah Khadijah. Beliau sangat yakin dengan kenabian Nabi Muhammad. Dimulai keyakinan beliau itu ketika Nabi Muhammad waktu dulu berjualan di negeri Syam dengan Maisarah laki-laki. Di sana tampak tanda-tanda yang berbeda. Di antaranya awan yang menaungi beliau tidak kepanasan. Di sanalah dan lain sebagainya. Adapun yang masuk Islam pertama kali dari golongan laki-laki dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah teman Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menemui Nabi Muhammad berdusta atau berbohong. Setelah Sayyidina Abu Bakar yang masuk Islam dari orang dewasa, laki-laki dewasa adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Yang mana Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak Nabi Muhammad SAW, lalu dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang taat dan dermawan. Selanjutnya, adapun yang masuk Islam yang pertama dari golongan anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana menurut cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah menyembah patung selama hidupnya. Sayyidina Abu Bakar pula mengajak orang-orang yang ia cintai
dan mereka cinta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk masuk Islam. Banyak sekali yang mengikuti ajakan Sayyidina Abu Bakar. Di antara mereka adalah Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya lagi adalah Sayyidina Zubair bin Awam. Nah, itulah orang-orang yang masuk Islam untuk yang pertama kali. Dari golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam ada Sayyidah Khadijah. Adapun dari golongan laki-laki dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, dilanjutkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan, lalu Sayyidina Zubair bin Awam. Adapun dari golongan anak-anak yang pertama kali masuk ke Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Manakala paman Sayyidina Utsman yang bernama Hakam mengetahui Sayyidina Utsman masuk Islam, ia mengikat tangan Sayyidina Utsman ke belakang dan berkata, "Apakah engkau hendak meninggalkan agama bapakmu dan mengikuti agama yang baru? Demi Allah, aku tidak mau melepaskan engkau sebelum engkau meninggalkan agama yang baru tersebut." Lalu Sayyidina Utsman berkata kepada pamannya, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama yang baru yaitu Islam, dan aku tidak akan berpisah dari Islam." Ketika paman Sayyidina Utsman mengetahui keras kepalanya Sayyidina Utsman tidak mau meninggalkan agama yang baru atau agama Islam, lalu ia meninggalkan Sayyidina Utsman. Diceritakan juga di riwayat lain bahwasanya pamannya itu melepaskan asap padanya sedangkan dalam keadaan terikat, supaya Sayyidina Utsman kembali kepada menyembah patung dan berhala. Tetapi Allah meneguhkan pendirian Sayyidina Utsman untuk tetap berpegang kepada Islam. Artinya ketika tangan Sayyidina Utsman diikat, beliau juga diberikan asap oleh pamannya agar beliau kembali ke agama yang sebelumnya, ke agama nenek moyang. Tapi beliau tidak mau, tetap masuk agama Islam. Selanjutnya kita lanjut kepada judul selanjutnya. Dikarenakan kita sudah tahu siapa saja yang masuk Islam, lalu berjalanlah waktu dengan berjalanlah waktu, lalu mulailah dakwah atau penyebaran agama Islam secara terang-terangan. Penyebaran Islam dilakukan secara diam-diam atau tidak dengan terang-terangan itu selama 3 tahun. Di waktu 3 tahun ini banyak para bangsawan dan para pembesar-pembesar yang masuk ke Islam. Sesudah 3 tahun berlalu dengan penyebaran Islam secara diam-diam, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Yang artinya, maka katakanlah terang-terangan apa yang engkau diperintahkan dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Lalu setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh untuk menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, Nabi Muhammad naiklah ke atas bukit Sofa dan memanggil ke kaumnya. Lalu ketika para kaumnya atau suku Quraisy berkumpul, lalu Nabi berkata kepada mereka, "Apakah kamu membenarkan tentang apa yang aku katakan kepada kamu? Apakah kalian membenarkan apa yang akan aku katakan kepada kalian?" Lalu mereka semua menjawab, "Ya, karena kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Dari kecil sampai sekarang kami tidak pernah melihat kamu berdusta."
Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, lepaskanlah dirimu dari siksaan api neraka. Sesungguhnya aku seorang pemberi kabar ancaman berupa adab yang pedih kepada kamu. Ketika mendengar itu, maka paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab berkata kepada beliau, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah hanya karena perkara ini engkau mengumpulkan kami semua? Maka ketika itu turunlah surah Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Rugilah diri Abu Lahab, dan sebenarnya ia telah benar-benar rugi. Lalu setelah beberapa waktu turun lagi ayat yang berbunyi wa andir ashiratakal aqrabin. Artinya berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Lalu Nabi mengumpulkan keluarga dekat beliau dan Nabi menyampaikan kepada mereka tentang apa yang sudah Allah turunkan, tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad memberitahu kepada mereka akan adab suatu hari yang besar, yaitu hari yang tidak berguna padanya harta dan tidak pula anak-anak. Maka keluarga kerabat Nabi itu berubah memusuhi Nabi Muhammad, berubah menjadi memusuhi Nabi Muhammad. Lalu paman beliau menjawab dengan jawaban yang buruk dan ia minta kepada mereka supaya menangkap Rasulullah. Paman beliau yang bernama Abu Lahab tadi berkata kepada orang-orang agar menangkap Nabi Muhammad. Tapi Abu Thalib berkata kepadanya, demi Allah sesungguhnya kami akan menjaga dia selama kami tinggal di sini. Artinya ada Abu Thalib yang menjaga Nabi dari ancaman Abu Lahab. Sampai sini semoga bisa diambil manfaat dan dari sini kita mengetahui bagaimana perjuangan penyebaran Islam dimulai dengan secara diam-diam menurut buku ini, lalu secara terang-terangan, lalu beliau berdakwah kepada keluarga beliau. Akan tetapi sebagian keluarga beliau memusuhi beliau, di antaranya adalah Abu Lahab yang ingin memenjarakan Nabi Muhammad, dan sebagian ada yang membela Nabi Muhammad, di antaranya adalah Abu Thalib. Sampai sini semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.